Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal hilli wal aqd. Ikhwani rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada pada atau kita sudah menjalani 11 hari daripada hari-hari Ramadan. Artinya kita telah melewati fase pertama Ramadan, yaitu fase rahmah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Ramadan, yaitu awaluhu rahmah. Bahwa Ramadan terbagi pada 3 fase. Fase pertama yaitu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan niran. Fase yang pertama yaitu 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah mencurahkan rahmat kepada umat manusia lebih daripada hari-hari sebelumnya atau daripada hari-hari biasa. Tujuannya agar umat ini terrahmati dengan harapan dengan rahmat yang sudah mereka peroleh itu akan meringankan mereka untuk berbuat kebaikan atau untuk betul-betul berpuasa. Ya. Karena puasa itu adalah menahan diri. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tapi kita dilatih bagaimana kita menahan diri, ya. Walaupun itu dari hal-hal yang halal sekalipun. Ya. Karena manusia itu butuh kemampuan untuk bisa menahan diri. Kenapa harus begitu? Karena manusia itu punya nafsu dan nafsu itu tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Kalau dia kepingin makan sesuatu misalnya, setelah dia makan, dia kepingin lagi. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Nafsu itu selalu tidak pernah puas, ya, dengan apa yang diperoleh. Oleh karena itu manusia harus punya kemampuan untuk menahan diri. Ya. Karena orang-orang yang mampu menahan diri itulah atau yang mampu mengendalikan dirinya, ya, untuk mengikuti hawa nafsunya itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah menjadikan target puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa bertakwa, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Allah berharap dengan kita dilatih selama 30 hari ini, kita latihan menahan diri kita. Ya. Nah, sehingga kemampuan itu menjadi karakter kita. Nah, sehingga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang selalu terkontrol. Ya. Tidak terbawa oleh hawa nafsu. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita mudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Walaupun perintah itu mungkin tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Dan kita pun juga ringan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Walaupun yang dilarang itu kita sukai. Itulah tujuan daripada puasa. Nah, Allah harapkan pada fase kedua nanti, ya, manusia lebih giat beribadah. Para salafun saleh, mereka, ya, di awal Ramadan mereka mulai mempersiapkan diri, ya, memaknai Ramadan itu dengan berbagai macam kegiatan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Pada fase kedua, 10 hari yang kedua, mereka lebih giat lagi. Lebih giat lagi, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih banyak lagi baca Qur'annya, lebih banyak lagi berbuat baiknya. Pada hari 10 hari yang ketiga, lebih lagi. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, diceritakan, ya, bahwasanya beliau SAW kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, ya, aiqadha ahla, selalu mengajak keluarganya bangun malam, ya, Rasulullah SAW, ya, kalau sudah 10 hari yang terakhir tidak tidur dan mengajak keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam hari. Wa syadda mi'zarah, ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syadda mi'zarah ini sampai-sampai Rasulullah SAW pun 10 hari yang terakhir itu tidak mendekati istrinya, ya, karena sibuk malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah, ya, para sahabat, para tabiin, para orang-orang soleh. Ya, beda dengan kita. Di awal Ramadan kita giat, masjid-masjid kita ramai.
Begitu masuk 1 minggu, mulai berkurang. Tambah 10 hari, kurang lagi. Tambah 10 hari yang terakhir, tambah kurang lagi. Tidak demikian orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam 10 hari yang kemarin kita berhasil mendapatkan curahan rahmat sebanyak-banyaknya. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pada 10 hari yang kedua. Mulai hari ini sampai nanti tanggal 20 Ramadan. Apakah kita lebih giat dari kemarin? Ataukah kita masih tetap seperti kemarin? Atau bahkan kurang dari kemarin? Dari situ nanti kita tahu seberapa rahmat yang sudah kita peroleh. Ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang nasihat kaum sholihin. Dan malam hari ini kita sampai pada pesan-pesan atau nasihat-nasihat daripada Al-Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Ahmad bin Ali bin Yahya Al-Badawi Al-Husaini. Sayyid Ahmad Al-Badawi, yang dikenal dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi ini, beliau dilahirkan di Fas pada tahun 596 Hijriah. Fas itu daerah Maroko, ya, di daerah Maroko. Beliau ini punya 10 bersaudara, semuanya alim, semuanya soleh. Sayyid Ahmad Al-Badawi ini. Lalu beliau belajar di sana, di kampungnya, sampai beliau menjadi orang yang sangat mumpuni di dalam ilmu agama, baik ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ilmu fikih dan lain sebagainya. Juga dalam ilmu suluk, ilmu tasawuf, beliau sangat mendalami itu. Kemudian beliau berpindah ke Tontawi, ke Tonto. Tonto itu satu daerah di Mesir. Satu daerah di Mesir. Ya. Di sana beliau membuat madrasah Al-Quran, mengajar Al-Quran di sana. Beliau ini salah seorang yang juga ahli dalam qiraatul asyarah. Ahli dalam ilmu bacaan Al-Quran dengan 10 macam kaidah bacaan. Ya. Beliau ahli itu, beliau mengajar Al-Quran ya, di sana, di Tonto itu. Kemudian sampai satu saat beliau ini mendapatkan satu keadaan yang namanya gebek. Artinya nggak kepingin ketemu orang, nggak kepingin banyak berinteraksi dengan orang ya. Sehingga dia banyak tinggal di rumah, ya dia beribadah saja ya. Dia beribadah saja. Diceritakan tasbihnya Sayyid Ahmad Al-Badawi itu jumlahnya 1000, jadi panjang. Jadi kalau dia mau negur orang atau dia sapa orang, dia cuma gerakkan saja tasbihnya begitu. Dia nggak mau berinteraksi, dia sibuk dengan Allah SWT. Itu beberapa saat beliau alami. Kemudian setelah itu beliau kembali beraktivitas, ya. Bahkan dikisahkan ketika terjadi peperangan di Mesir, ya. Saat itu dijajah oleh Perancis, beliau juga ikut artinya berkiprah di dalam perjuangan itu, tentunya dengan kapasitasnya. Dikisahkan bahwa beliau itu pernah membebaskan tawanan-tawanan orang-orang kampungnya situ yang ditawan oleh penjajah ya, dengan cara yang di luar kebiasaan. Jadi mereka di penjara, tahu-tahu besok pagi itu orang-orang penjajah itu melihat penjara kosong semua. Ini orang-orang yang di penjara ya, dengan karamahnya ya, dengan kuasanya Allah Ta'ala. Syekh Ahmad Al-Badawi mohon kepada Allah. Akhirnya ini orang-orang kembali ke keluarganya dalam keadaan dengan belenggu-belenggunya itu, Mas. Sehingga orang-orang para penjajah itu bingung. Ini apa kita ini merangin manusia apa merangin jin? Nah, itu kan sampai membuat para penjajah ketakutan. Nah, Ahmad Al-Badawi beliau seorang yang alim dan tampan. Dan beliau ini tidak menikah. Tidak menikah, Ahmad Al-Badawi. Saking tampannya setiap orang itu terpukau. Bagaimana tidak terpukau? Sudah ganteng, alim, soleh. Orang semua ini. Akhirnya beliau itu kalau jalan beliau tutupin mukanya pakai sorban begitu ya, pailasan begitu ditutup wajahnya. Ya, baik, yang pokoknya kalau jalan ditutup wajahnya. Karena orang begitu melihat dia orang terpukau dengan kebagusan dan tentunya cahaya, tentunya nur mungkin ya karena dia ahli ibadah. Walhasil begitu. Dia untuk ngilangin fitnah, dia tutup wajahnya. Syekh Ahmad Al-Badawi. Sampai akhirnya beliau itu
menetap di Tonto itu sampai akhir hayatnya, dan beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 675 Hijriah pada usia 97 tahun. Dan makamnya sampai sekarang Sayyid Ahmad Al-Badawi ini, ya, kita mungkin kenal ya, nama ini sering kita dengar ya, ada salawatnya Syekh Ahmad Al-Badawi ya, ada juga qasidah-qasidah dan lain sebagainya, sehingga orang banyak kenal ini ya, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dan makamnya sampai sekarang itu diziarahin orang di Tonto sana di Mesir. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berziarah ke makam beliau. Amin. Di antara nasihat beliau yang ingin saya nukil malam hari ini, di antaranya apa yang beliau pernah sampaikan kepada salah seorang muridnya, namanya Abdul Ali. Beliau mengatakan, ya Abdul Ali, annallaha ta'ala qal, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nasihatnya orang-orang soleh ini tidak panjang-panjang, tidak singkat tapi padat ya. Beliau mengatakan, wahai Abdul Ali, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wahai Abdul Ali, ketahuilah bahwa Allah itu akan selalu menyertai, akan selalu bersama, ya, menyayangi, menolong, membantu. Ya. Siapa itu adalah ihsan. Ya. Ihsan. Ihsan ini ya, bisa dilakukan ya, bagi seorang hamba kepada Tuhannya, ya, sehingga dia ihsan kepada Tuhannya dan dia juga ihsan kepada sesamanya. Kalau kita ihsan kepada Allah artinya apa? Kita tidak pernah melihat diri kita ya. Kita selalu ya melihat bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa ya. Saya ini ya kalau beribadah ya, dia seakan-akan dia itu dalam menjalankan perintah seakan-akan dia itu dilihat oleh Allah. Kalau ihsan kepada sesama, yaitu tadi saya katakan. Tidak sekedar berbuat baik, tapi dia memberikan lebih daripada yang harus dia berikan. Karena orang-orang yang ihsan ini, dia selalu melihat dirinya pada orang lain. Jadi begini misalnya, dia melihat orang miskin. Dia melihat orang miskin itu seakan-akan, bagaimana kalau saya yang jadi miskin seperti dia. Sehingga ketika dia menolong, ya, dia menolong bukan sekedar menolong saja. Tapi dia menolong itu seperti dia menolong dirinya. Kalau saya miskin seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Nah, dia ingin memberikan kepada orang ini, seperti kalau dia berada di posisi itu dan dia membutuhkan itu pertolongan. Itu namanya ihsan. Orang yang suka melakukan ihsan ini namanya muhsin. Ya, namanya muhsin. Nah, orang-orang yang suka berbuat ihsan ini dan bertakwa kepada Allah adalah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang selalu dijaga oleh Allah, ya, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ma'al ladzina taqau, Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu pesannya Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Al-Badawi kepada muridnya yang bernama Abdul Ali. Kemudian di antara nasihat beliau, ya Abdul Ali, akrimid dhaifa. Muliakan tamu. Rasulullah berpesan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'min billah falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia menghormati tamunya. Nah, menghormati tamu ini pekerjaannya anbiya, pekerjaannya orang-orang soleh. Ya. Menghormati tamu. Ya. Dan kita kalau ada tamu, kita jangan takut rezeki kita habis. Ya. Karena tamu itu tidak pernah makan rezeki kita. Yang kita suguhkan dan dia makan, itu adalah rezekinya dia. Ya. Rezekinya dia. Dan kita gak usah khawatir, gak ada yang kurang dari kita. Kalau kita menyuguhkan sesuatu kepada tamu, maka malaikat akan hadir di tempat itu sambil mendoakan tuan rumah ya, agar Allah ampunkan dosanya. Kalau nanti orang tamu itu pulang, ya, maka Allah bersihkan dosa-dosa orang di dalam rumah itu. Tanpa membebani si tamu dengan dosa. Tamu, bukan berarti dosanya diambil tamu, tidak. Tamunya tetap baik. Tapi dosanya orang-orang ini karena menghormati tamu, Allah bersihkan. Ya. Ya. Allah keluarkan dari rumah itu dosa dan noda bersamaan dengan keluarnya para tamu-tamu itu. Itulah keuntungannya orang yang menerima tamu. Makanya orang-orang soleh itu
Mereka bersedih kalau di rumahnya jarang ada tamu. Mereka bersedih. Nabi Ibrahim itu nggak pernah mau makan sendiri. Kalau dia mau makan, dia cari orang. Kalau nggak ada tamu, dia cari tamu. Dulu orang-orang tua-tua kita itu, kalau ya tentunya mungkin tidak tiap hari ya barangkali ya, karena orang bekerja misalnya hari libur atau apa ya. Itu kadang-kadang cari tamu. Kita mendapetin dulu ada di Surabaya sini ada orang-orang tua yang kalau mau makan setiap hari, kalau mau makan kalau nggak ada tamu, dia panggil tetangganya. Dia tunggu, suruh anaknya panggil tetangganya. Oh panggil fulan ini sebelah. Oh panggil fulan sebelah. Ada yang siapa yang dari situ bawa suruh ke sini. Dapat satu, dapat dua, datang baru dia makan. Itu kita masih zamanin orang-orang seperti itu ya. Karena ini pekerjaan mulia ini, memberi makan orang, menghormati tamu. Ini orang sekarang takut sama tamu. Kita ada kedatangan tamu satu kayak kedatangan tamu 1000. Padahal kita cuma bikin air kopi atau air teh. Oh sekarang mau bertamu banyak syaratnya. Ya tapi kita juga begitu. Kalau mau bertamu kita juga mesti tahu diri. Ya. Jangan kita datang misalnya di saat jamnya orang tidur. Ya. Atau kita datang di saat jamnya orang lagi sibuk bekerja, jamnya orang mau berangkat kerja dalam pagi kita datang. Jangan. Ya, kita mesti tahu diri juga, kecuali kalau memang ada janji. Nah. Kemudian yang kedua, dan berbuat baiklah ya akrimid dhaifa wal qarib. Berbuat baiklah kepada kerabatmu, famili-familimu, ya, kaum kerabatmu, berbuatlah baik kepada mereka. Kita mesti berbuat baik sama kerabat. Makanya kita mesti kenal ya. Siapa kita punya famili, kita punya kerabat, kita mesti kenal. Karena mereka punya hak yang harus kita tunaikan sebagai keluarga. Ada hak yang harus kita tunaikan sebagai keluarga. Makanya orang-orang zaman dahulu, anak-anaknya itu dikenalkan. Ini pamanmu, ini saudara sepupumu, ini fulan, ini fulan. Ya. Supaya apa? Supaya ya, hubungan silaturahmi tidak putus. Dan supaya bisa saling menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai kerabat, sebagai famili. Itu pesannya daripada ya, Sayyid Ahmad al-Badawi kepada muridnya Abdul Ali. Kemudian wal miskin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Jika ada orang miskin, kasihani mereka. Kita mesti tadi sudah disampaikan, Allah itu suka kepada Allah selalu bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Ya. Siapa? Orang yang tidak pernah melihat dirinya. Dia selalu melihat dirinya pada orang lain. Sehingga kalau ada yang tidak baik, dia ingin memperbaiki. Kalau ada yang susah, dia ingin mengentas kesusahan itu. Keinginan itu selalu ada, walaupun kita nggak mungkin bisa menghapus kemiskinan di dunia ini. Tapi paling tidak keinginan untuk berbuat baik, nolong orang itu ada. Ya. Jadi punya apa ya? Punya karakter sensitif ya. Kalau ada orang susah, ada orang miskin, sensitif sekali. Tidak bisa dia lihat orang miskin. Kepingin dia bantu. Nah, begitu. Kemudian wa'at emil jae', berilah makan orang yang kelaparan. Orang yang lapar, kasih makan mereka. Gak bakal kurang rezeki kita. Gak ada ceritanya orang jadi melarat gara-gara ngasih makan orang. Gak ada. Apalagi zaman sekarang, nggak ada yang repot. Kalau dulu orang mau kasih makan orang, mesti masak di rumah, mesti gelar karpet, mesti repot lah. Sekarang zaman gampang. Kalau kita mau kasih makan orang, ya, Gojek bisa, GoFood bisa, ya, kasih makan orang. Alhamdulillah, sekarang ini ada satu budaya baik ya. Sekarang ini setiap Jumat saya lihat di mana-mana, ya. Baik di Surabaya, di luar kota pun di mana-mana. Ya. Kalau sudah hari Jumat ini di masjid-masjid banyak orang-orang yang menyediakan makanan-makanan yang dikenal dengan sedekah Jum'ah. Ya. Jadi mereka pesan ya, nasi-nasi bungkus ditaruh di masjid-masjid ya, atau dihantar ke beberapa tempat-tempat yang ditinggali para kaum fuqara masakin, dibagi-bagikan. Alhamdulillah ini sekarang sudah membudaya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini budaya ini terus berjalan dan terus meningkat menjadi baik. Faedahnya apa? Kita memberikan rezeki kepada penjual nasi dan kita juga memberikan makan kepada mengenyangkan orang-orang yang kelaparan. Ya, fadilah itu ada tukang beca, ada kuli di jalan yang mereka kalau pulang jauh.
Mereka kalau makan, mereka mesti keluarin duit paling tidak 10.000. Ya walaupun seminggu sekali kita ringankan dengan nasi 1 bungkus, besar. 10.000 itu mungkin buat kita nggak ada artinya, tapi buat dia berarti sekali. Berarti sekali. Bisa jadi gara-gara kita kasih makan dia 1 bungkus itu, 10.000-nya bisa buat dia sarapan besok pagi barangkali. Begitu. Jadi kita harus punya hobi, harus hobi. Bagaimana caranya supaya kita bisa hobi berbuat baik? Niatkan dulu yang kuat. Niat, saya ingin berbuat baik. Niatkan, nanti Allah berikan pertolongan kita bisa berbuat kebaikan. Dan melakukan semua ini, nggak mesti kita nunggu kaya raya. Orang berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang penting jangan punya sifat bakhil. Orang bakhil itu adalah orang yang takut kehilangan rezekinya. Kemudian waqsul ari, ya. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Bisa juga diartikan memberikan pakaian, ya. Artinya memberikan naungan, memberikan ya, pakaian. Pakaian itu kan fungsinya pakaian itu kan menutup aurat. Fungsinya pakaian itu menghindarkan orang dari sengatan matahari, ya, dan sebagainya. Itu bisa juga diartikan memberikan naungan kepada orang-orang yang lemah. Ya. Kita harus punya kepedulian itu. Ya. Kalau kita punya baju lebih, ya. Ini mau lebaran nih. Sekarang ini kan tidak terasa nih. Baju yang kita jahit kemarin masih bagus-bagus, sudah lebaran lagi. Kan gitu. Nah, kita beli baju lebaran lagi 3 potong, 4 potong, 5 potong. Baju-baju yang masih bagus tahun kemarin mungkin. Atau yang sebelumnya yang masih bagus, masih layak pakai. Artinya kalau dipakai orang itu tidak menjadi hina. Bagikan, keluarkan, bagikan. Bagikan. Pakaian orang. Ada orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya kita bantu supaya dia bisa punya tempat tinggal. Kalau hasil begitulah ya. Nah. Kemudian asa antakuna indallahi ta'ala minal maghulin. Kalau itu menjadi perangaimu, apa tadi itu? Memuliakan tamu, kemudian berbuat baik kepada kerabat, membantu orang miskin, memberi makan orang, memberi perlindungan kepada orang, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu orang-orang yang diterima amal kebaikannya, amal kebajikannya. Ya, itulah pesan daripada Ahmad Al-Badawi. Kemudian, ya Abdul Ali, alaika bi kathratiz dzikr wat tasbih mastata'at wa'lam anna Allah ta'ala qala falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wahai Abdul Ali, hendaknya kau menjadi orang yang selalu banyak berzikir. Ya. Banyak berzikir. Wat tasbih mastata'ta, dan banyaklah bertasbih semampumu. Ketahuilah wahai Abdul Ali bahwa Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Allah berfirman ketika jadi Nabi Yunus itu tertolong daripada musibah yang dia ditelan oleh ikan hiu itu dengan berkat apa? Banyak berzikir, banyak bertasbih. Artinya, kalau kita kepingin Allah mengangkat kesedihan kita, mengangkat kesulitan kita, perbanyaklah zikir. Kalau bisa, zikir kita itu lebih baik, ya, zikir kita lebih banyak daripada doa kita. Karena orang yang banyak berzikir itu, ya, Allah berikan lebih banyak daripada apa yang dia minta, ya, lebih banyak daripada permintaannya, lebih banyak daripada kebutuhannya Allah kasih, karena dia zikirnya lebih banyak. Nah, itulah ikhwan, di antara nasihatnya Sayyid Ahmad Al-Badawi yang terakhir, ya Abdul Ali ahsanukum khuluqan aktsarukum imanan billah. Wahai Abdul Ali, Rasulullah SAW bersabda, ahsanukum khuluqan, sebaik-baik akhlak kalian adalah mereka yang aktsarukum imanan billah. Jadi orang itu semakin baik akhlaknya berarti semakin tinggi imannya. Wa'lam ya Abdul Ali anna tariqatuna, ketahuilah wahai Abdul Ali bahwa pola hidup kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah. Dan kami ini, pola hidup kami ini adalah selalu ikhlas dalam segala hal. Ya. Ikhlas. Wal wafa, wafa itu loyal, ya. Loyal kepada Allah, ya. Kepada Allah, kepada makhluk, selalu loyal. Wa husnudzan billahi ta'ala, dan selalu apa? Berbaik sangka, ya. Berbaik sangka kepada Allah. Wa hifdzil uhud, ya, dan kami selalu menjaga apa? Menepati janji. Itulah thariqah
daripada Syed Ahmad Al-Badawi. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau ini ya, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa meneladani atau menjalankan apa-apa yang pernah beliau sampaikan dalam nasihat-nasihat beliau kepada murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.